Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Audia Ananda dengan nomor NIM 2111212006 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia serta salah satu contoh permasalahannya. Sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Pernapasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Untuk sistem pernapasan pada manusia sebagai berikut. Udara pertama kali masuk melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut hidung dari partikel atau debu. Setelah dari hidung, udara akan menuju faring, yaitu persilangan antara jalur udara dan makanan. Setelah dari faring, udara akan menuju laring, yaitu bagian atas saluran pernapasan. Di laring tersebut, terdapat katup epiglottis yang dapat membuka dan menutup. Fungsi epiglottis ini adalah mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Laring juga dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Setelah dari laring, udara akan menuju trakea atau tenggorokan. Trakea yaitu batang yang tersusun atas cincin tulang rawan yang terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir yang berfungsi untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Dari trakea, udara akan menuju bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut dengan bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronkiolus. Di bronkiolus terdapat juga cabang-cabang yang disebut dengan alveolus. Cabang dari alveolus itu dinamakan dengan alveoli. Oksigen dari kantong udara yang memasuki alveoli akan terlarut dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli. Kemudian berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Salah satu masalah dari pernapasan yang sering ditemukan di masyarakat adalah pilek. Pilek adalah kondisi terdapatnya lendir atau cairan berlebih di dalam hidung. Lendir juga disebut dengan ingus, dapat berbentuk kental, encer, bening, atau berwarna keruh, tergantung penyebab dibaliknya. Terkadang, lendir juga dapat turun menuju tenggorokan. Tanda-tanda dan gejala paling jelas dari pilek adalah hidung tersumbat, menghasilkan lendir lebih banyak, dan bersin-bersin. Beberapa orang bisa mengalami hidung tersumbat saat pilek karena pembuluh darah dalam hidung melebar. Akibatnya, jaringan di dalam hidung membengkak. Sementara itu, beberapa lainnya mengalami hidung meler terus-terusan dikarenakan produksi ingus atau lendir yang berlebih. Selain lendir yang berlebih dan hidung tersumbat, terkadang ada juga gejala tambahan yang menyertai seperti batuk, sakit kepala, kehilangan kemampuan mencium bau, tidur mendengkur, sakit tenggorokan, serta merasa lemah dan tidak bertenaga. Beberapa penyebab dari pilek. Yang pertama adalah infeksi, seperti infeksi dari virus influenza. Yang kedua, alergi debu atau makanan tertentu. Yang ketiga, terpapar udara dingin. Udara dingin dapat merusak keseimbangan keadaan lendir di dalam hidung. Cara yang paling efektif untuk meredakan pilek adalah istirahat di rumah dengan cukup dan banyak minum air putih. Untuk mencegah pilek, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti rajin cuci tangan, pakai sapu tangan atau tisu, hindari kontak dengan penderita, dan menjaga kesehatan. Sekian penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia dan salah satu contoh permasalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.